Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Gue udah mulai was-was nih. Kita lanjut perjalanan kita, cuy. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. Hey, what's up guys, enemy? Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di tengah-tengah perkampungan yang ini asri banget sih. Gue bisa bayangin ya, ini kalau sore hari, pagi hari, ini wow, keren banget sih. Kalau kalian mengharapkan suasana perkampungan ya kan yang asri, nah di sini nih tempatnya cocok banget nih. By the way, ini untuk pertama kalinya gue menginjakan kaki di kota Garut. Iya, jadi ini tuh lokasinya berada di kota Garut teman-teman. Gue nggak bisa sebutin nama kampungnya kampung apa, tapi yang jelas perkampungannya itu ada sebelah sana. Kalian bisa ngeliatnya di sebelah sana tuh ada lampu-lampu. Nah itu tuh rumah-rumah warga. Gue munculnya dari arah sana. Nah bergeser ke sebelah sini, ini tuh ada, ini apa ya? Kebun kali ya, daerah-daerah perkebunan kali ya. Gue juga kurang paham nih. Sebenarnya di sana juga masih ada jalur dan kayaknya kalau jalan terus ke arah sana itu ke arah daerah jalan raya deh. Sebelah sininya juga masih ada jalur nih men. Tapi gue nggak tahu ini kenapa di Palang. Gue nggak tahu itu ke arah mana teman-teman. Nah di tengah-tengah kebun ini kalau kita jalan terus ke arah sana ya, ada satu rumah yang pernah dijadikan lokasi prostitusi cuy. Jadi kayak kafe remang-remang gitu teman-teman. Dan selain dijadikan kafe remang-remang, katanya di dalam situ juga terjadi praktek penyewaan wanita untuk melakukan aham-aham. Ya begitulah kira-kira. Ya gue nggak banyak dapat informasi tentang rumah ini ya teman-teman. Tapi yang jelas setiap lokasi yang pernah atau tadi suara apaan ya? Assalamualaikum. Gue kayak ngedengar sesuatu di belakang sini. Ya, setiap lokasi yang dijadikan untuk tempat mesum atau untuk esek-esek itu isinya tuh setan semua, jin semua. Itu udah pasti sih, karena apa? Karena orang yang masuk situ pasti dibisikin sama setan, ya nggak sih? Oke, gua muncul dari arah sana, dari arah perkampungan, dan sekarang kita akan masuk ke jalan ini. Ini kayak jalan setapak, cuy. Serem amat ya. Katanya sih lurus-lurus terus. Nanti gue bakal ketemu jalan. Di situ tuh gue menemukan jalan setapak yang lebih sempit katanya dari sini. Ini gue dapat informasi dari warga sekitar sini ya teman-teman. Dan gue amat sangat disarankan, bukan disarankan sih, kayak dihimbau gitu. Gue nggak boleh menyebutkan nama kampung ini karena takut rame aja gitu kan. Bisa merusak nama baik kampung. Mungkin begitulah kira-kira. Assalamualaikum. Astagfirullah. Wih, licin jalannya. Ini berlumut nih jalannya nih, jadi licin. Waduh, ini kok kayak masuk ke hutan-hutan ya. Assalamualaikum. Anjay, serem amat di sini. Jalanannya licin cuy. Waduh, gokil, gue udah jalan jauh nih. Gue ngedengar sesuatu dari sini nih. Gue ngedengar sesuatu dari... Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jin makhluk halus yang ada di tempat ini, jika kalian ingin menampakkan diri kalian, silahkan tampakkan wujud kalian. Aduh,
Sebenarnya mah hati teh dak dikduk gue. Tapi ya udahlah. Tapi kalau misalkan ada jin, mau kuntilanak, genderuwo, pocong, atau tuyul yang mau muncul mah silahkanlah. Syukur-syukur nampak di kamera gue, viewersnya naik ya kan. Mendatangkan rezeki untuk gue. Assalamualaikum. Astagfirullah, itu cicak. Cicak itu, suara cicak. Kok ada cicak di tengah-tengah hutan seperti ini? Gila. Wow, anjir, serem juga ya di sini ya. Dan ini gue mesti pelan-pelan karena jalanannya licin. Ini bukan jalan tanah ya teman-teman. Ini kayak beton. Tapi karena udah bertahun-tahun mungkin, jadi betonnya itu ditumbuhi sama lumut dan ini licin banget. Gue kalau ketemu setan di sini, gue nggak boleh lari, mesti tenang, stay cool, hadapi setan dengan dingin. Gue tuh kayak ngedenger kayak ada pergerakan dari arah sini nih. Dan sebelah sini tuh kayaknya jurang. Ya, ini tuh kayak dijadikan tempat pembuangan sampah sama warga di sini. Dan sebelah situ pohon bambu. Ya, lagi-lagi pohon bambu. Dan setiap pohon bambu itu dipercaya menjadi tempat tinggalnya atau sarangnya Neng Devi. Neng Devi. Oke, kita lanjut lagi eksplorasi kita. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini semakin ke dalam kok semakin serem ya. Nah, ini ada jalur nih ke sini nih. Wow. Anjir, kok serem amat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kok serem ya? Gua anjir, gua ngedenger sesuatu dari sana. Suara apa ya? Nggak ada babi kan ya di sini ya? Gua takut ketemu babi hutan. Babi hutan tuh kan kalau ketemu orang suka nyeruduk gitu. Astagfirullahaladzim. Kalian ngedenger gak? Sumpah gua ngedenger suara kayak suara orang, apa ya, kayak suara orang gitulah. Apa sih itu namanya? Ini kok ada boneka Pikachu ya? Tadi perasaan gak ada deh. Ini kayak tas Pikachu nih. Pegang jangan. Tadi gue nggak ngeliat nih Pikachu ini ada atau enggak. Atau jangan-jangan gue nggak merhatiin ya. Nggak tahu deh, nanti gue cek ulang di videonya tadi waktu awal gue masuk. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gua nggak tahu suara apaan itu. Gua takut ketemu sama orang jahat di sini. Anjir, mana kampung orang lagi. Serius men. Gue udah mulai was-was nih.
Gue udah mulai was-was. Gue udah mulai khawatir. Gue ngedengar seperti ada suara pergerakan orang, kayak pohon ditebang, bukan ditebang, apa ya, kayak pohon runtuh gitu, atau mungkin suara pohon kayak digoyang-goyang sama didorong-dorong gitu sama orang. Nggak ada kan ya? Bismillahirrahmanirrahim deh. Lanjutin aja, lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jujur aja ini gue udah mulai khawatir dan gue sudah mulai was-was. Tapi gue harus menyelesaikan eksplorasi ini. Mau tidak mau gue harus menyelesaikan eksplorasi ini. Dari arah sana tadi gue ngedenger seperti ada pergerakan pohon, entah pohon tumbang atau pohon digoyang-goyang gitu. Oke, kita lanjut lagi cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Serem banget sih. Gue mesti nunduk ya di sini ya. Assalamualaikum. Ini maksudnya apa ya? Kok ada satu dahan pohon yang memalang jalan begini? Apa jangan-jangan gue nggak boleh lewat sini ya? Ih, astagfirullah, ada ular cuy. Ada ular. Kelihatan nggak? Nih ular nih. Ini ular nih. Kelihatan ya? Ini gue deketin kameranya. Gue nggak mau terlalu deket. Ini kameranya aja gue dorong. Ini ular nih. Kelihatan gak sih? Tuh. Udah gue takut dipatok sama ular. Aduh, gue mesti lewat sini ya. Oke, gue nunduk dan please ular jangan patok gue ya. Jangan patok gue ya. Aduh. Oke. Kita lanjut perjalanan kita cuy. Astagfirullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Gue halu nih. Tadi kayak gue ngedenger suara langkah orang di sini nih. Kayak kresek-kresek kayak langkah orang. Assalamualaikum. Aduh, kacau cuy. Waduh, ini mentoknya di mana? Widih. Oh, itu di rumahnya tuh. Kelihatan nih dari sini nih. Itu rumahnya. Kelihatan gak sih? Oke, kita ke arah sana. Di sini ada dua pilihan sih sebenarnya untuk ke arah rumahnya. Gue bisa lewat jalan setapak ini, tapi gue juga belum tahu nih jalan setapak mengarah kemana. Dan gue sikat hutan-hutan ini nih. Ini gue bingung nih mau ke arah mana. Karena kalau gue sikat semak-semak ini rawan banget sama dinosaurus cuy. Tadi aja gue udah ngeliat dinosaurus ketemu dinosaurus di dahan-dahan pohon ya kan yang tadi. Tapi kalau gue ke arah sini, ini berlawanan arah sama rumahnya. Bingung gue. Oke, kita lewat jalur sini aja deh, yang lebih aman. Jalan setapak ini mungkin nanti akan mengarah ke arah rumahnya.
jalurnya tuh kacau, gue mesti banyak nunduk. Ini gue nunduk cuy. Karena banyak daun-daun pohon palem gini yang dia agak sedikit menyerong. Ini apaan? Ini apaan? Ya. Jadi gue mesti banyak nunduk. Kacau juga sih. Nah, itu dia rumahnya. Wow, gokil sih. Bisa-bisanya ya ada orang membuka jasa praktek cuci botol di tengah-tengah hutan kayak begini. Hutan apa kebun ya? Kebun kali ya. Tapi ini lebih menyerupai hutan sih. Wow. Gue gak mendengar ada cerita-cerita miring dari rumah ini. Atau mungkin kayak kisah-kisah kelam, mungkin kayak pembunuhan atau bunuh diri atau apapun itu, gue nggak mendengar. Tapi karena informasi yang gue dapet, rumah ini bekas prostitusi, bekas praktek esek-esek, jadi ya cukup serem sih ya kan. Siapa tahu setannya masih tertinggal di sini gitu. Wow. Assalamualaikum. Anybody home? Daerah Garut mesti pakai bahasa Sunda. Punten. Bade nyuci botol, euy. Oke, di sini ada bangku dan gue lihat ya, di sini kok masih ada termos ya, dan ada bekas kopi. Ini kayak kopi susu gitu, dan kalau gue lihat ya, kopinya tuh belum lama loh ini. Coba gue pegang, udah nggak anget juga sih. Cuma gue perhatiin sih, ini feeling gue belum lama. Ini kayaknya kopi tadi siang atau tadi sore nih. Itu artinya ketika siang hari atau sore hari, tempat ini dijadikan kayak tempat nongkrong gitu kali ya. Karena memang gue akuin sih, di luar sana tuh perkebunan gitu, udah pohon-pohon tinggi-tinggi, dan serius memang seru sih kalau kayak nongkrong pagi-pagi atau sore-sore di sini. Assalamualaikum. Oke, sebelah sini ada lemari, ada patung kuda di situ. Atapnya sih udah hancur-hancuran ya. Udah hancur-hancuran atapnya. Sebelah sini cuma kayak halaman kecil. Seharusnya sebelah sini tuh atapnya masih tertutup, dan ini kayaknya jadi ruangan, mungkin ruang tengah atau ruang tamu gitu kalau tempat ini masih berfungsi. Dan sebelah sini, ini kita ke arah kamar nih. Gue agak kurang paham konsep dari bangunan ini. Assalamualaikum. Bentar, center gue kayaknya terlalu terang ya. Gue agak kurang paham dari konsep bangunan ini. Ini terbuat dari triplex, sekat-sekatnya cuma dengan triplex. Ini mungkin dapur. Sebelah situ untuk cuci piring. Karena gue lihat di sini ada keran juga. Lalu yang dianggap jadi bagian kafe remang-remangnya dan tempat prostitusinya sebelah mana ya? Oke, kalau memang ini tempat untuk kafe remang-remang, mungkin ini dijadikan tempat buat nongkrong nih. Ini tempat nongkrongnya. Mungkin sebelah situ dulunya ada lemari untuk penyimpanan kayak minuman-minuman keras gitu. Para tamu nongkrong di sini. Dan untuk ke bagian cuci botolnya, itu di daerah kamar sini nih. Nah, ini kamar. Mungkin ini yang dijadikan lokasi untuk cuci botol buat pria-pria hidung belang yang botolnya mau dicuci karena kotor. Assalamualaikum. Ya, di sini ada satu kasur, cuy. Wow, gua ngeliat jendela itu kok serem amat ya. Ini kebayang tuh jendela kalau ada yang ngintip dari situ. Iya, di sini ada satu kasur. Udah nggak ada apa-apa sih.
lemari nggak ada, meja nggak ada, cuma ada satu kasur doang. Gue biasanya kalau ngeliat kasur tuh bawaannya pengen enjot-enjotan gitu. Entah kenapa setiap kali ngeliat kasur tuh bawaannya gue pengen loncat-loncat, enjot-enjotan. Karena ini mengingatkan masa kecil gue yang sering enjot-enjotan di kasur. Apalagi ini kasurnya tuh empuk banget, serius. Kasur ini empuk banget, dan gue membayangkan ketika lu melakukan adegan cuci botol di kasur ini, raos pisan cuy. Oke, kita tinggalkan kamar ini beserta kasur yang cukup empuk untuk dipakai bobo. Dan sekarang kita, di sini ada pintu nih. Gimana? Oh, udah langsung keluar ya. Oke. Wow, di sini ada kayak balai gitu, tempat untuk nongkrong-nongkrong. Sebelah situnya ya seperti biasa, cuma hutan-hutan doang. Oke, kita lewatin lagi deh. Lewat jalur yang tadi gue nggak mau nyasar. Tutup lagi pintunya. Kita lewat jalur yang tadi di mana gue baru datang. Oh ya, sebelah situ tuh ada pintu. Masih ada pakaian-pakaian yang dijemur di sini. Nggak tahu deh pakaian siapa. Sebelah sini ada pintu nih. Bisa masuk nggak ya? Wah, nggak bisa. Ini sisinya apa ya? Coba deh gua dorong aja kameranya, intip. Tuh, isinya tuh kayak begitu cuy. Ini gua nggak bisa ngeliat ya. Cukup lihat dari kamera aja, isinya seperti itu. Semoga tidak ada mayat di dalamnya. Ada mayat ya. Oke. Kita tinggalkan bangunan ini dan rumahnya tidak terlalu besar cuy. Tapi karena posisinya berada di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah kebun, dan pohon-pohonnya tuh lumayan rindang, tinggi-tinggi, besar-besar, membuat aura keseraman dari lokasi ini. Apalagi lokasi ini tempat dijadikan untuk praktek prostitusi cuy. Membuat lokasi ini terkesan angker, dan warga setempat bilang memang katanya tempat ini angker setelah ditinggal kurang lebih mungkin sekitar 4 atau 5 tahunan gitulah. Oke lah, ya sudah. Gue sekarang mau balik lagi ke depan dan gue akhiri eksplorasi gue cukup sampai di sini cuy. Oke teman-teman, makasih udah nonton video gue. Buat kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, gue minta support kalian dengan cara klik subscribe supaya Bucin TV semakin berkembang dan terus menghibur. So, akhir kata, nama gue Davi dari Kota Garut. Salam Koshenemi.